if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gua tentu saja akan membahas beberapa pertandingan. Salah satunya adalah pertandingan yang sangat luar biasa, super big match ya, antara dua tim yang sedang dalam performa yang bagus ya, yaitu Arsenal dengan 5 kemenangan beruntun di awal-awal liga, dan juga Manchester United dengan 3 kemenangan beruntun di 3 pertandingan terakhir. Ya, dua-dua punya performa yang sedang meningkat. Ya, sedang bagus-bagusnya mereka ketemu di Old Trafford, ya, markas dari Manchester United. Ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, kalian bisa like juga, kalian bisa komen juga kalau kalian nanti punya pendapat yang berbeda, oke? Nah, kita masuk ke pertandingannya seperti apa. Sebelum ke jalannya pertandingan, kita masuk ke starting lineup terlebih dahulu. Starting lineup, Manchester United menurunkan kembali lagi formasi yang bisa dikatakan the winning team dari Erik ten Hag, di mana 3 pertandingan beruntun mereka menang, tetap dipertahankan. Cuman ada satu perubahan, di mana Elanga ternyata tidak dimainkan. Ya, tidak dimainkan, digantikan oleh, gue justru agak kaget ya, langsung dimainkan seorang Anthony, pemain yang baru bergabung di deadline. Ya, di deadline baru bergabung ya, tetapi langsung dijadikan starter. Nah, ini mungkin ada pertimbangan tersendiri dari Erik ten Hag. Mungkin kalau Casemiro dan juga Ronaldo kenapa masih belum dimainkan sejak awal, karena mereka secara match fitness dan juga secara pemahaman secara strategi mungkin belum 100% masuk ke dalam skemanya dari Erik ten Hag. Mereka butuh adaptasi lagi, mereka butuh waktu lagi ya untuk mengenal lah, seperti itu. Beda dengan Anthony yang sudah terbiasa bermain dengan sistem dari Erik ten Hag ketika bermain di Ajax. Itu yang menurut gua agak make sense di mana dia ditaruh sebagai starter dibandingkan antara Casemiro dijadikan starter maupun Cristiano Ronaldo. Sedangkan Arsenal tetap mempertahankan the winning team. Ada Gabriel Jesus di depan, ada Saka, ada Martinelli, ada Odegaard, ada Granit Xhaka, terus ada Lokonga, karena Partey cedera kalau nggak salah ya. Terus di belakang ada Ben White di sebelah kanan, terus Gabriel, Saliba, dan juga seorang Zinchenko ya di sebelah kiri. Jadi mereka mempertahankan the winning team ya. Bagaimana jalannya babak pertama? Jalan babak pertama 10 menit, gue bisa bilang 10 menit awal, MU benar-benar bermain sangat luar biasa. Ya, mereka mengurung Arsenal. Bahkan Arsenal tidak mendapatkan peluang untuk keluar dari tekanan sama sekali. Benar-benar dikurung. Ya, mendapatkan kalau nggak salah 2 peluang ya. Satu Eriksen, tendangannya masih melebar. Satu lagi Sancho, bisa masih di save oleh Ramsdale. Ya, dapat setengah-setengah peluang seperti itu. Tapi benar-benar permainan dari Manchester United juga mengurung dari Arsenal. Mungkin kalau menurut gue Arsenal belum panas. Yang mereka masih dalam proses adaptasi terhadap Old Trafford dan sebagainya. Mereka belum istilahnya ya, tadi gue bilang telat panas lah istilahnya. Sampai ke menit dimana Martinelli mencetak gol yang dianulir menit 12 kalau nggak salah. Anulir sampai menit 14 kan, makanya. Itu menurut gua apakah itu sebuah foul? Ya, kembali lagi itu bola 50-50. Bahwa Eriksen di press, Eriksen kena tackle, dalam arti ada sentuhan, iya. Tapi sentuhannya ini menurut gua sangat minim karena memang Eriksen sudah kehilangan keseimbangan. Ya, jadi menurut gua kembali lagi, inilah memang yang menjadi permasalahan, bahwa ada VAR, memang ada VAR. Tetapi VAR ini tidak bisa bekerja sendirian. Maka keputusan akhir tetap berada pada wasit utama. Ya, wasit utama yang memutuskan apakah hal itu menjadi pelanggaran, seperti kasusnya Van Dijk maupun kasusnya Mendy kemarin yang gue sudah bahas. Nah, kali ini
menguntungkan bagi Manchester United. But that's okay. Oke, 0-0 tetap. 0-0, harusnya MU sudah sadar bahwa counter attack-nya Arsenal ini sangat berbahaya. Terbukti mereka nggak megang bola pun, sekali megang bola counter attack mereka bisa jadi gol. Oke. Nah, ternyata setelah gol itu yang dianulir, permainan Arsenal perlahan-lahan mulai menemukan stabilitas. Mulai menguasai, mulai melawan. Dapat juga beberapa peluang, terutama Martinelli. Martinelli bisa mencetak gol sebenarnya, tapi mampu di-save oleh De Gea lewat sundulan. Sampai ternyata justru pemain Manchester United yang mendapatkan gol terlebih dahulu, gol yang menurut gue sangat keren dari Anthony. Bukan golnya, bukan finishing yang keren, finishingnya oke keren, tapi prosesnya, gue lebih ke proses. Bagaimana Eriksen dari belakang, dia menemukan Bruno ya. Bruno ini bagus sekali posisinya di antara lini tengah dan juga lini pertahanan. Dia di antara, di situ dia menemukan space kosong, dipassing oleh Eriksen. Dia tidak langsung passing ke kiri, ke Sancho, tapi dia bawa dulu ketika sudah terdistract satu pemain dari Arsenal, dia baru passing kepada Sancho. Sancho di situ tidak egois, dia passing kepada Rashford. Rashford di pressing 2, dia passing dengan sangat baik kepada Anthony. Itu gol yang benar-benar keren. Seperti pada saat Leicester, persis memanfaatkan transisi dengan cepat, dengan efektif, dengan memanfaatkan passing, ya, dengan kombinasi dengan skill individu. Itu yang menurut gue sangat luar biasa. But setelah itu pun Arsenal mulai benar-benar menguasai pertandingan, benar-benar mengurung Manchester United. Walaupun kita kembali lagi, gue harus akui, lini pertahanan Manchester United sangat luar biasa. Mereka benar-benar menahan semuanya serangan-serangan dari Arsenal ini dengan begitu baik. Ya, masuk babak kedua. Sama, sampai gol di menit 59-an. Ya kan? 59, Anthony cuma main 57 menit, habis itu diganti Ronaldo. Menit 59 mereka akhirnya bisa mencetak gol Arsenal. Sebenarnya kalau dibilang apakah Arsenal layak mendapatkan gol, gue bilang layak karena mereka bermain jauh lebih baik daripada Manchester United sejauh itu. Ya, sejauh itu lebih baik lah. Lebih menguasai pertandingan, lebih banyak sebenarnya peluang, tetapi mereka tidak bisa menembus Malacia, Martinez, Varane, Dalot. Sulit sekali menembus 4 back ini, ditambah McTominay yang bermain bagus pada pertandingan kali ini. Sampailah gol itu, golnya juga memanfaatkan counter. Direbut bola, transisi cepat. Tuh pas Odegaard bagus sekali. Baru abis itu MU mulai memanfaatkan bola itu dengan lebih baik. Ya, termasuk golnya Rashford. 6 menit kalau nggak salah berselang. Cukup cepat, transisi lagi. Dari Dalot, Eriksen, Bruno, langsung terpas. Itu umpan Bruno, itu umpan seperti 2 tahun lalu di mana Bruno sedang top-topnya. Itu umpan seperti itu. Dan Rashford benar-benar memanfaatkan dengan sangat baik. Ya, di sini terbukti lagi bahwa Rashford ketika dimainkan sebagai striker, oke, dia bisa membuka ruang untuk teman-temannya. Tapi kalau lu lihat dari 57 menit Rashford bermain sebagai penyerang, dan Anthony juga nggak terlalu kelihatan selain gol itu. Benar dong, kita harus objektif. Begitu juga dengan Rashford, tidak kelihatan sama sekali. Sancho lebih ancur lagi. Ya. Baru ketika Ronaldo masuk, Rashford main di kiri atau ya main di kiri, Ronaldo lebih bisa menarik lawan, Rashford lebih mendapatkan space di sana, baru dia bisa lebih bagus lah ibaratnya seperti itu bermainnya. Dan ini gue bilang cukup luar biasa, cukup tepat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan ini juga bagus untuk Rashford. Jadi kalau orang bilang Rashford itu lebih bagus dari jadi striker tunggal sendiri di depan, menurut gue kurang setuju. Justru Rashford itu di wing atau di area penyerang yang lari-lari istilahnya di kiri maupun kanan, itu dia lebih bagus. Sampai habis itu Arsenal mencoba keluar, tetapi gue agak bingung dengan pergantian dari Arteta. Mungkin perjudian betul. Lu ganti 3 pemain yang lebih menyerang, Fabio Vieira, terus ada Nketiah, dan juga ada seorang Emil Smith Rowe menggantikan Zinchenko, menggantikan Lokonga, menggantikan Odegaard. Jauh lebih ofensif, bermain dengan 3 back. Saka di kanan, di wing kanan,
Martinelli di kiri, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah Arsenal menurut gue di pertandingan kali ini bagaimana mereka menghadapi counter attack dari Manchester United. Terbukti gol ketiga itu kan defense yang sangat poor ya kalau menurut gue ya, organisasi yang sangat poor, bahwa terlalu banyak pemain di sisi kiri benar-benar menumpuk ya. MU itu cuma 3 pemain, Ronaldo yang memberikan passing McTominay kalau nggak salah, sama si Fred ya kalau nggak salah. Pemain Arsenal tahu ada di situ ada berapa, mungkin ada 6. Dan akhirnya Eriksen dengan visinya tentu saja dia lari, dia masuk ke celah itu yang sangat terbuka, dipassing dengan baik sekali oleh McTominay, selesai. Ya, selesai, great goal. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari match ini adalah bahwa sebenarnya Arsenal bermain sangat baik juga. Arsenal bermain jauh lebih baik, terutama dari sisi penguasaan bola. Mereka meng-create peluang, 1-2 sentuhannya itu sangat keren. Lokonga, Odegaard, Saka pun bermain baik. Gabriel Jesus sangat mobile ke kiri ke kanan. Gue melihat Arsenal ini bermain lebih baik daripada Manchester United. Tapi kembali lagi, Manchester United itu cuma main 10 menit awal bagus, sama mungkin 15 menit terakhir atau 20 menit terakhir, di mana mereka mendapatkan sangat banyak kesempatan counter. Ya, itu doang. Dari menit berarti menit 20 sampai menit 60-an itu sebenarnya Arsenal pegang kontrol. Tapi permasalahannya Arsenal tidak bisa cetak gol. Oke? Jadi selamat untuk fans Manchester United yang sangat berkoar-koar di media sangat banyak ya, bahwa kita Tsunami Trophy, kita sudah menunjukkan Tsunami Trophy gelombang keberapa. Ya, menurut gue jangan terlalu sombong terlebih dahulu ya, jangan terlalu istilahnya besar kepala dulu, karena ini baru pertandingan awal. Pasti kita akan menemukan Manchester United nanti di saat mereka drop, mereka kehilangan poin, dan di situ menurut gue peran pelatih ini sangat penting ya. Dan gue pengen lihat sebenarnya Arsenal dengan kekalahan ini, apakah si Arteta ini bisa mengangkat moral kembali, mengangkat mental pemain yang sedang dalam posisi drop tentu saja. Oke? Itu yang pengen gue lihat, karena 5 pertandingan beruntun menang, tentu saja semuanya happy kalau menang. Kalau kalah, nah ini yang kita tunggu pertandingan selanjutnya Arsenal seperti apa. Apakah bisa bangkit, karena mereka masih ada di peringkat 1, masih aman sebenarnya. Oke? Kalau MU mereka sudah peringkat 5 sekarang ya. Jadi perlahan-lahan memang sudah menunjukkan konsistensi, tapi kita juga bisa bilang bahwa tidak selalu main bagus mereka ketika mereka menangan. Ini termasuk mainnya lumayan keren. Lumayan keren Arsenal, tapi lebih keren. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.